Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga ingat bahwa hari ini adalah hari ketika bakat kelas 5 diumumkan. Dan itu juga hari ketika aturan kompetisi seleksi diumumkan. Dia segera mengikuti Mu Feng dan berjalan menuju alun-alun. Begitu dia tiba di alun-alun, Xiao Yan menemukan bahwa kerumunan itu sangat ramai sehingga tidak ada cara untuk keluar. Ada loteng tambahan di atas alun-alun. Meskipun itu bukan kemewahan, itu jelas hanya didirikan di tengah malam seharusnya untuk pengumuman yang kelima tunggu bakat dan aturan uji coba. Bakat tingkat kelima akan segera diumumkan, dan saya tidak tahu berapa banyak bakat yang bisa saya nilai. Saya mendengar bahwa bakat kelas 1 adalah yang terburuk, dan bakat kelas 5 adalah yang terkuat. Dikabarkan bahwa jika itu dapat dievaluasi sebagai bakat kelas 5, maka satu kaki telah melangkah ke pintu ini. 9 sekte super. Lagi pula, saya mendengar bahwa ada sangat sedikit orang yang dapat dinilai sebagai talenta kelas 5 di masing-masing benteng ini. Aku akan puas selama aku bisa dinilai sebagai talenta kelas 2. Bisikan terus datang dari sekitarnya. Xiao Yan, di sini. Sama seperti Xiao Yan dan Mu Feng buru-buru menemukan tempat untuk menonton, suara Yuru juga memasuki telinga Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan dan Mu Feng juga mencondongkan tubuh ke arah tempat Yueru berada. Kenapa aku tidak pergi mencarimu di siang hari? Kupikir kamu datang duluan. Yueru juga berkata, dan ada sedikit keluhan dalam kata-katanya. Maaf, Paman Wu meminta sesuatu dariku, dan ini sudah berakhir. Kita hanya di sini sekarang. Mu Feng juga menatap Yuru dengan mata berbinar, dan Xiao Yan menutup mulutnya saat dia hendak berbicara. Dari kata-kata Yueru, Xiao Yan juga tahu bahwa Yueru masih tidak tahu tentang kepergiannya tadi malam, dan Wu Shishulah yang menyembunyikannya. Xiao Yan segera melepaskan Mu Feng dan mengedipkan matanya dengan keras. Mu Feng juga mengerti, tersenyum pada Yuru, dan berkata, halo, Nona Yu, aku teman Xiao Yan, senang bertemu denganmu. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan ke arah Yueru. Mata Yueru bergerak sedikit, dan kemudian tangan gioknya ragu-ragu. Dia jelas terkejut dengan aura pada Mu Feng yang mengenakan jubah Tao, tapi bagaimanapun juga dia adalah teman Xiao Yan. Karena sopan santun, dia juga mengulurkan batu gioknya. Tangan dan berkata dengan ringan, halo, saya Yueru. Keduanya berjabat tangan dengan lembut dan kemudian melepaskannya. Xiao Yan juga menemukan bahwa Yueru tampaknya sangat antusias pada dirinya sendiri, dan kemudian sangat dingin kepada orang lain. Kemudian dia tidak ingin khawatir tentang hal-hal yang merepotkan ini, dan menunggu sampai dia bergabung. Setelah sekte, itu mungkin secara bertahap memudar. Napas di tubuh Yueru semurni bulan yang cerah, dan tubuh Mu Feng telah berurusan dengan hantu sepanjang tahun, dan sulit untuk menghancurkan aura menakutkan dan menakutkan dari beberapa hantu. Tidak heran Yueru merasa aneh. 11ZC. Ketiganya memiliki pertukaran singkat, dan kemudian melihat gedung tinggi di alun-alun secara bersamaan. Diam, kami akan mengumumkan bakat kelas 5. Seorang lelaki tua sekarang berada di gedung bertingkat tinggi, memegang beberapa batu giok di tangannya dan perlahan membuka mulutnya. Suara lelaki tua itu tampak lemah, tetapi karena dendam yang terkandung dalam suaranya, suara keras itu menyebar ke seluruh alun-alun. Ketika suara lelaki tua itu menyebar di alun-alun, alun-alun yang semula berdengung juga menjadi sunyi dalam sekejap, satu demi satu dengan gugup, dan menantikan gedung-gedung tinggi di atas alun-alun.
Mereka tahu bahwa slip batu giok di tangan orang tua ini akan menentukan perawatan mereka dan bahkan pemilihan besok. Para pendatang baru di alun-alun ini juga tahu kapan mereka diam. Di masa lalu, mereka semua bangga dengan surga di kota atau tempat mereka masing-masing. Tetapi sekarang setelah orang-orang ini berkumpul di sini, keuntungan mereka sebelumnya akan hilang. Beberapa kebanggaan di masa lalu tidak kalah, dan masalah tuan muda tertua dan putri kecil harus dikendalikan. Bagaimanapun, Xuanzang adalah tempat di mana harimau yang berjongkok menyembunyikan seekor naga. Piring. Elang muda membutuhkan banyak pelatihan jika mereka ingin melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Dulu mereka adalah putra dan putri keluarga berpangkat tinggi, dan masalah mereka sendiri bercampur, tetapi datang ke Xuantian dapat mengubah masalah ini. Ini juga alasan mengapa Xuantianshan begitu populer dengan beberapa kekuatan besar dan kecil di benua Xuanling. Di sini, mereka akhirnya datang ke pinggiran Xuantian setelah penerimaan yang lama, lulus tes bakat, dan kemudian berpartisipasi dalam uji coba berikutnya untuk menentukan peringkat dan hadiah mereka untuk bergabung dengan sekte super. Semua orang yang hadir mengerti bahwa sejak bakat ini diumumkan, nasib mereka juga ada di tangan mereka sendiri. Sekarang, semuanya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Jika Anda ingin bergabung dengan 9 sekte super Xuantian untuk mempelajari keterampilan bertarung yang lebih maju, Anda harus melalui banyak pilihan. Di tempat Crouching Tiger, Hidden Dragon, Xuantianshan, persaingan akan lebih sengit dari sebelumnya. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk memenangkan pengakuan orang lain dan sumber daya yang lebih besar. Dan awal dari semua ini adalah pembagian bakat. Tidak diragukan lagi, bakat tingkat kelima dibagi, tingkat pertama adalah yang terendah, dan tingkat kelima adalah yang tertinggi. Tetapi itu tidak berarti bahwa pencapaian bakat tingkat pertama akan rendah, dan tingkat kelima talenta akan memiliki prestasi tinggi di masa depan. Tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka yang bisa menang di garis awal pertama ini tidak diragukan lagi jauh di depan. Melihat alun-alun itu sunyi, lelaki tua di atas gedung bertingkat tinggi dengan ribuan mata juga sedikit membuka slip batu giok, dan kemudian berkata, "Kali ini kami memiliki total 1.000 orang yang diuji di Benteng Hongshan, dan 2 di antaranya mereka 500 talenta lain, 300 talenta kelas 3, 100 talenta kelas 4, dan bakat kelas 5. Totalnya 9 orang." Tiba-tiba ada keheningan di alun-alun www.level.com dengan kata-kata ini. Ada ribuan orang di benteng ini. Ribuan orang ini adalah semua orang yang bangga dari seluruh dunia. Di antara ribuan orang terakhir, hanya ada 9 orang yang dinilai sebagai pendatang baru berbakat kelas 5. Ini cukup untuk lihat kandungan emas dari talenta kelas 5 ini sangat tinggi. Mendengar ini, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan. Ketika dia menguji kekuatan jiwanya di tingkat ke-10, itu sangat jarang terjadi dalam 3 hari ini. Oleh karena itu, menurut pendapat Xiaoyan, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi dinilai sebagai rokie berbakat kelas 5. Besar. 9 orang. Aku tidak tahu dari mana 8 orang lainnya berasal. Mu Feng juga berbisik, tetapi dia jelas merasakan sedikit tekanan dari Xiaoyan. Kamu tahu, Mu Feng, namun, kekuatan Kaisar Do bintang 4 di tahap awal, ditambah dengan keajaiban gosip Inyang, bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti terhadap pembangkit tenaga listrik di tahap selanjutnya dari Kaisar Do bintang 4. Hanya ada 2 alasan baginya untuk merasa seperti ini. Salah satunya adalah bahwa kekuatan Xiaoyan lebih kuat darinya, dan yang lainnya adalah ada sesuatu dalam diri Xiaoyan yang dapat mengancamnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan tidak lemah, tetapi menurut perasaan hati-hati Mu Feng, dia juga merupakan puncak Kaisar Do bintang 3. Meskipun dia hanya 1 langkah dari Kaisar Do bintang 4,
dia hanya 3 bintang Do Kaisar. Maka hanya ada satu alasan. Pasti ada sesuatu yang kuat di Xiaoyan ini yang membuat MU Feng sangat cemburu. S. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.